Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menyaksikan setiap aktivitas yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menjadi seorang juara pada sebuah kompetisi atau perlombaan, maka kita dituntut untuk tidak hanya menjadi seorang pemenang, mengalahkan peserta yang lain, tetapi juga kita dituntut untuk memperhatikan aturan yang berlaku pada perlombaan tersebut, ya, agar kita tidak dikeluarkan dari permainan, tidak dikeluarkan dari perlombaan, sehingga potensi untuk menjadi juara pun menjadi terbuka. Sebaliknya, ketika seorang tidak mengindahkan aturan tersebut, maka peluang untuk menjadi juara pun menjadi kecil, bahkan mustahil. Sama seperti puasa. Ketika berpuasa, ya, tujuan kita, goals kita adalah menjadi pribadi yang bertakwa, ya. Dan untuk sampai kepada predikat takwa tersebut, ya, kita tidak hanya dituntut untuk memperhatikan apa saja yang bisa membatalkan puasa kita, tetapi juga kita harus memperhatikan apa saja hal yang bisa merusak daripada ibadah puasa kita. Yang ini menjadi aturan ketika seseorang berpuasa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, lantas apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, ketika kita berpuasa, ya, Nabi SAW melarang kita untuk berdusta. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa-siapa yang tidak bisa menahan dari perkataan dusta serta beramal dengan perbuatan dusta tersebut, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak memandang adanya kebutuhan fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya, haus dan laparnya, tidak ada gunanya, ya. Selain bisa merugikan puasa yang kita kerjakan akibat perbuatan dusta yang kita lakukan, ya, berdusta juga berpotensi akan menjadikan kita dicap oleh Allah sebagai orang yang pembohong. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ya, "Alaikum bis-sidq, hendaklah kalian bersikap jujur, berbuat jujur, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya jujur akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga." Sebaliknya Nabi SAW bersabda, "Wa iyyakumul kadzib, hendaklah kalian menghindarkan diri kalian dari perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta akan mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada api neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Dan Nabi SAW menegaskan bahwa orang yang terbiasa berbohong atau melakukan hal yang mengarah kepada kebohongan, kedustaan, maka Allah akan mencapnya sebagai seorang pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tentu kita tidak menginginkan dicap oleh Allah sebagai seorang pendusta. Selain itu juga, ya, dusta akan menggelisahkan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fa inna sidqa tuma'ninatun", jujur akan menenteramkan hati kita. "Wa innal kadziba ribatun", dan bohong akan menjadikan hati kita gelisah. Ya, tentu kita tidak menginginkan memiliki hati yang gelisah. Ya. Selain itu juga, di dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi menegaskan bahwasannya satu di antara 3 ciri orang yang munafik adalah berdusta. Nabi SAW bersabda bahwasannya 3 ciri orang munafik. Yang pertama adalah, ya, idza haddatsa kadzaba. Ya, orang munafik apabila ia berkata, ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, ia ingkar terhadap janjinya tersebut. Wa idza tumina khana. Apabila ia diberikan amanah, ya, orang munafik akan mengkhianati amanah tersebut. Nah, satu di antaranya adalah berdusta di dalam perkataan. Nah, ini adalah ciri orang munafik. Tentu kita tidak mau digolongkan ke dalam orang-orang yang munafik. Sebab Allah mengancam orang-orang munafik ini akan dimasukkan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah sebutkan, tegaskan di
di dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam jami'a, semuanya, ya, tidak dibedakan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita tidak mau digolongkan ke dalam golongan orang-orang munafik sebab kebiasaan bohong kita, salah satunya di dalam atau di saat kita berpuasa, ya. Jadi berbohong ini harus kita hindari selama kita berpuasa. Yang kedua adalah perbuatan bodoh, jahil, ya, perbuatan-perbuatan konyol yang tidak didasari oleh ilmu, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda tadi, wal jahla, di perbuatan bodoh, perbuatan jahil. Ini harus kita hindari sebab Allah tidak akan menerima daripada ibadah puasa kita, ya. Kita hanya merasakan haus dan lapar saja. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan bodoh, dia tidak menimbang baik buruknya, untung ruginya, manfaat tidaknya. Nah, maka hal-hal ini harus kita hindari ketika kita berpuasa. Selain itu pula, ya, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, ya, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan soal meninggalkan makan dan minum, kata Nabi. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa itu juga, ya, meninggalkan, ya, menjauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia, perkataan perbuatan yang sia-sia, serta rafas, perkataan kotor, ya. Jadi orang yang berpuasa tidak hanya sekedar dituntut meninggalkan makan dan minum, ya, karena ini hal yang sangat mudah. Orang berpuasa, kata Nabi, ya, seyogianya ia juga meninggalkan hal-hal, perkataan atau perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, serta perkataan kotor, ya. Dan perbuatan yang sia-sia ini, ya, sejalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Mu'minun, bahwasanya perbuatan sia-sia bukanlah ciri daripada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Ciri orang yang beriman adalah, ya, ini orang-orang yang menjauhkan diri dia dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia, ya. Al-lagwi, ya, hal-hal yang tidak ada gunanya bagi dia. Ya, ini juga sejalan dengan apa yang Nabi sabdakan di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwasanya ciri baiknya keislaman seseorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya buat dia, ya. Nah, ini adalah penegasan bahwasanya perbuatan sia-sia ini tidak hanya akan merusak, ya, daripada ibadah puasa kita, pahala puasa kita, tetapi juga, ya, ini bukanlah ciri daripada seorang yang beriman dan bukan juga ciri, ya, baiknya keislaman seseorang, ya. Kemudian daripada itu, ya, hal yang perlu kita hindari yang berikutnya adalah perkataan kotor, ar-rafas, ya. Tadi, ya, saya sampaikan bahwasannya di antara hadis Nabi bahwasannya puasa itu tidak hanya menahan daripada makan dan minum, tapi juga dari al-lagwi war-rafas, dari hal yang sia-sia serta dari perkataan yang kotor. Dalam hadis lain, Nabi SAW menegaskan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth, ya. Apabila pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka, ya, janganlah ia berkata kotor, fala yarfuth, ya, jangan berkata kotor, wala yaskhab, tidak berhenti pada perkataan kotor, ya. Seorang yang berpuasa juga dilarang untuk berbuat gaduh. Nah, ini yang selanjutnya. Jadi kita dilarang ketika berpuasa untuk berbuat gaduh, yang melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain, aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu orang lain, apapun itu aktivitasnya, ya. Main petasan di tengah hari, ya, atau nyetel musik yang begitu kencang sehingga mengganggu orang lain dari istirahatnya, dari ibadahnya, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita, ya. Kemudian di dalam hadis yang sama, Nabi SAW melanjutkan, wa in syatamahu ahadun, ya, apabila ada orang lain yang memprovokasinya supaya ia emosi, supaya dia marah, ya, falyakul inni mru'un shaim, maka katakan kepada orang tersebut, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Artinya Nabi menganjurkan kita untuk tidak mengindahkan provokasi orang lain, ya, agar kita tidak sampai emosi, marah, ya. Kita terdikte oleh apa yang diinginkan orang tersebut, agar kita marah, emosi, sehingga keluarlah kata-kata sumpah serapah, kotor, ya, sehingga ini bisa merusak daripada pahala puasa kita.
Itulah sebagian daripada hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita berpuasa. Kemudian muncul pertanyaan, lantas bagaimana kalau kita sudah terlanjur sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal tersebut? Apakah lantas kita membatalkan saja puasanya karena tidak berguna? Ya, tentu tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pendendam. Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maka tentu ada solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya. Nabi SAW dalam sebuah riwayat menegaskan, ya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, sertailah, ikutilah, turutilah perbuatan yang salah, ya, keburukan dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dari perbuatan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Artinya, kalau kita sudah terlanjur, maka segera kita beristighfar, kita minta ampun sama Allah, kita ganti dengan perbuatan baik setelah itu. Lantas apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa, ya, melakukan zakat fitrah, ya, dan ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim, ya, baik yang berpuasa maupun tidak. Ya. Nah, salah satu hikmah daripada zakat fitrah adalah ia bisa menghapuskan dari dosa-dosa kecil, ya, perbuatan yang sia-sia, perkataan kotor yang kita lakukan selama berpuasa. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Ya, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas. Ya, tujuannya pada zakat fitri, zakat fitrah adalah untuk mensucikan, ya, orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, perkataan sia-sia, ya, serta perkataan kotor selama dia berpuasa 1 bulan namanya. Ya, tu'matan lil masakin. Selain itu pula zakat fitri akan menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin ketika di hari raya nantinya, sehingga semuanya bisa merasakan euforia daripada hari raya yang akan kita rasakan nanti di penghujung daripada Ramadan kita ketika masuk, ya, bulan Syawal nanti. Ya, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan, ya, kaitannya dengan apa-apa yang perlu kita hindarkan, ya, selama kita berpuasa. Yang insya Allah dengan kita melakukan itu semua, maka peluang kita untuk sampai pada level bertakwa, ya, muttaqin, menjadi juara yang Allah sediakan banyak sekali hadiah, ya, mulai dari ampunan yang sangat luas bagi orang-orang yang bertakwa. Allah akan mengeluarkan dia dari segala permasalahan hidupnya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan segudang hadiah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sampai pada predikat bertakwa, salah satunya dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan secara totalitas mengikuti aturan mainnya. Nasib min Allah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.